Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dinisa Makarupa. Nah guys, jadi di video kali ini, di vlog kali ini sebenarnya gak jelas banget kita bakal mau ngapain, tapi gak bakal jauh-jauh kok dari judul konten kali ini, yaitu kita bakal bahas seputar buku. Nah jadi pertama-tama aku bakal showin ke kalian, kita sebut aja perpustakaan mini. Jadi langsung aja kita ke sana. Beberapa saat kemudian. Nah guys, jadi tepatnya aku udah ada di dalam gedung ini. Nah jadi aku ralat lagi, bukan perpustakaan mini, tapi kita sebut aja kayak semacam taman baca gitu. Jadi itu kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri guys. Jadi di sini tuh ada berapa rak ya? Satu rak. Ini satu rak kayu, dan di sana itu ada 3 rak buku juga. Ini ya 3 rak buku, 2-nya yang besar, 1 yang kecil. Terus juga ada ini ada apa ya? Ini ada lemari kayu juga. Nah jadi itu ada bagian strukturnya guys. Terus juga ada beberapa semacam quote-quote gitu yang udah di print. Ini kayak ini nih contohnya ini nih, kalian bisa baca sendiri. Kata buku, sentuh dan raihlah aku, bacalah aku setiap saat, niscaya ilmu dan wawasanmu akan bertambah. Sementara yang di samping ini tuh mari kita budayakan baca buku. Dan yang di sini tuh buku adalah gudang ilmu, dan yang terakhir di situ tuh buku adalah jendela dunia. Kalau kalian lihat sendiri nih, memang kondisinya kurang terawat guys, tapi setelah itu gak bakal mengurangi bobot dari isi yang ada dalam setiap buku. Jadi guys, selama ini dominan itu tuh kalau ada orang ketemu sama saya atau kenal, meskipun kayak baru kenal sama saya, kalau ketemu atau biasa bilang pasti pembaca buku sana, atau yang artinya tuh pasti suka aku baca buku. Yang kedua, organisasi apa yang memasuki. Nah itu 2 hal yang tidak pernah terlepas kalau chattingan kak sama orang baru. Jadi tuh guys, sebenarnya saya tuh bukan orang yang yang sering baca buku, pembaca buku sekali seperti yang kalian pikirkan, tapi nggak sering baca buku, tidak, bahkan jarang sekali begitu. Cuma kebanyakan orang mungkin berpikir sering kak baca buku karena cara pembicaraanku, bagaimana pola pikirku, penyusunan kata per kataku, seperti itu. Mungkin seperti itu, tapi lagi-lagi aku bilang bukan ke orang yang sering baca buku, dan juga tidak semerta-merta apa yang terjadi, apa yang kalian lihat di diriku tuh sekarang hasil dari baca buku ataupun hasil dari organisasi. Kembali kak ingat katanya mentorku bahwasanya persoalan mengenai bicara depan umum itu, public speaking itu hanya persoalan praktis jadwal latihan. Jadi siapapun orang itu sebenarnya bisa aja bicara di depan umum, tergantung dari praktis. Jadi tidak selamanya itu yang harus itu dibaca buku begitu ya, tapi banyak yang bisa dibaca. Pernah kak sempat bikin caption di Instagramku untuk salah satu fotoku. Nah di situ tuh bilang kak, kalian harus membaca, terserah bacaan kalian apa, intinya membaca. Jadi pikirku begini, tidak selamanya harus itu kita baca bu. Jadi tergantung kalian mau baca koran kah, majalah kah, caption kah, wallpaper kah, atau apa. Yang penting jangan pernah lewatkan dalam seharinya itu kalian membaca. Tergantung dari kalian genre bacaan kalian apa, karena setiap dari kita pasti beda-beda. Kita tergantung pas di mana peminatan tentang buku itu sendiri. Kalau saya pribadi, kalau menarik itu buku aku baca, kalau tidak menarik nggak aku baca. Nah kalau bertanya nih kalian, bagaimana itu dibilang buku menarik, bagaimana tidak? Nah kalau saya tuh biasanya dari judulnya itu buku. Kalau menarik, biasa juga dari cover, meskipun ada yang bilang don't judge a book by its cover, jangan menilai sesuatu dari penampakan luar. Tapi lagi-lagi tidak bisa dipungkiri bahwasanya cover yang bagus, yang dikemas sedemikian rupa, semenarik mungkin bakalan lebih menarik minat pembaca, seperti itu. Nah jadi
Ini ada tumpukan koran-koran guys, kalian bisa lihat sendiri. Jadi pas itu SMA kak sering pernah sempat berlangganan koran Fajar, tapi tidak nih sekarang. Kan di Makassar maka juga begitu he. Jadi ini ya banyak tumpukan koran-koran. Jadi saya dulu tuh suka sekali kak baca koran. Tapi pasti bisa ditebak, bukan apa ya? Yang ku baca itu pertama di koran, yang pertama itu TTS-nya. Kan biasa tuh kalau di koran-koran tuh ada tuh kayak teka-teki silangnya, terus ada juga horoskop. Kan sering kak juga cek horoskopku. Sorry guys, Afranya ribut. Cek horoskop. Apa lagi di? Ada juga beberapa tips and trick. Kayak apa ya? Random lah, pokoknya random isinya. Pokoknya sering kak suka kak baca koran. Alasannya satu, karena bergambar. Jadi guys, suka kak baca buku yang bergambar begitu. Jadi tidak perlu kak pusing-pusing untuk berimajinasi seperti itu. Di sini ada buku-buku pembelajaran guys. Ini. Oh no! Wow, tebal sekali debunya. Jadi di sini tuh ada buku pembelajaran, cagar budaya, tanaman makanan. Kayak cara budidaya begitu guys. Random lah bukunya, ada juga buku matematika, buku pelajaran dari berbagai kelas 1 sampai 6. Terus di atas ini buku apa di? Buku bahasa Inggris. Jadi ini juga di atas random. Nah di sini tuh bukunya lebih tertata. Kalian bisa lihat sendiri tuh kuning-kuning, biru, pink. Ini. Jadi ini buku modul untuk paket. Sini kalian juga bisa lihat sendiri ada banyak buku. Jadi orang-orang yang suka baca buku sangat miris ya pastinya lihat kondisi buku yang ada di sini. Apalagi kalau pecinta buku begitu ya. Pasti tidak tega kalau lihat modelnya buku seperti begini nih. Nih, dimakan nih sama namakannya tikus. Banyak ini bukunya. Di sini juga ada buku bahasa Indonesia, buku referensi, buku agama, buku ilmu pengetahuan umum. Terus juga di sini guys ada banyak buku random, ilmu kebidanan, kedokteran. Ini juga banyak tumpukan buku guys. Tapi yang paling kesukaanku itu lemari yang di sini. Kalau kalian tanya, jawabannya ada di penjelasan tadi. Di sini tuh isinya di sini tuh isinya ini buku cerita itu tuh Kancil si Pemberani. Ada juga itu tuh ada komik, ada juga ini nih Gadis Pengantar Susu, ada kamus. Pokoknya banyak buku guys, banyak banget. Tahap 1 sudah maka show ke kalian taman baca ini. Nah jadi selanjutnya berpikir untuk mereview buku yang sudah aku baca, tapi lagi-lagi berpikir kak nantinya isi vlogku ke depannya dengan konten-konten review buku yang sudah aku baca. Tapi masih pikir-pikir kak kira-kira bisa jaga konsisten kah, karena dari kemarin itu sempat kak pusing kira-kira bilang kak apa deh ciri khasnya vlogku, apa ciri khasnya channelku, karena setiap channel itu untuk bisa beda berkembang dan bisa tidak terseleksi oleh alam harus beda, ada ciri-cirinya. Kayak misalnya ada channel khusus mukbang, channel khusus ASMR, channel khusus beauty vlogger, khusus reaction, daily vlog, vlog yang lebih ada edukasinya seperti itu. Berhubung juga banyak request teman-temanku bahwasanya bilang bikin mau kok channel vlog yang lebih ada edukasinya begitu ya. Kadang kak takut toh kalau mau kak bikin kayak vlog semacam edukasi, karena takutnya tidak bisa kak pertanggungjawabkan apa yang ku sampaikan ke kalian. Jangan sampai sebatas teori namun tidak ku aplikasikan sama sekali di hidupku. Tidak bisa kak pertanggungjawabkan, itu yang ku takutkan. Terlalu banyak memang apa keresahanku begitu ya, takut kak sapau-pauku selalu aku begitu ya, ngerti Jiki? Pokoknya begitulah intinya. Terus ada jasa 4 saran kan kata temanku, nah bilang bikin mau ke podcast, tapi berpikir kali sebenarnya apa ya, lagi-lagi berpikir ke bahwasannya itu tuh
bikin vlog itu, apalagi vlog atau channel tentang edukasi itu kayak berat sekali begitu bebannya. Karena apa yang utama itu betul jika apa dibilang, jangan sampai sembarang jadi bilang begitu. Mungkin itu Ji, semoga di next vlognya bisa Kak review buku ke kalian. Lagi pilih-pilih kan dulu tahu buku apa yang bisa aku baca dengan cepat dan bisa sedikit ku mengerti dan ku share ke kalian. Oh ya, itu kalian bisa lihat sendiri itu Afra juga dia lagi belajar nge-vlog sama kayak ontinya. Nah guys, jadi sekian aja vlog aku kali ini. Satu lagi pesanan aku ke kalian, jangan pernah berhenti membaca, terserah bacaan kalian apa, intinya kalian membaca. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.